Ku renungkan tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan di sepanjang hidupku. Selalu baru rahmat-Mu setiap hari. Besar setiamu Tuhan, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah di hidupku, seperti kasih Bapa sayang pada anaknya, tak terukur dan tak lekang oleh waktu. Dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah di hidupku, seperti kasih Bapa sayang pada anaknya, tak terukur dan tak lekang oleh waktu. Tak terukur dan tak lekang oleh waktu. Surah Amsal pasal 14 ayat 20-21 berkata begini. Juga oleh temannya orang miskin itu dibenci, tetapi sahabat orang kaya itu banyak. Ini adalah salah satu arus yang umum terjadi di dunia ini. Arus itu artinya banyak orang yang modelnya begini. Kenapa sih kok orang yang lagi dalam keadaan kesusahan, lagi dalam keadaan menderita begitu gak disukai temannya? Ya ada banyak faktor sih. Satu mungkin karena teman-temannya takut direpotkan. Yang kedua bisa juga karena teman-temannya ini berpikir wah nanti kalau harus bantu berkali-kali gimana ya kira-kira. Ini umumnya begitu ya. Ada juga yang kemudian agak kebablasan ini. Bukan cuma gak menyukai tetapi malah ngata-ngatain, membenci dalam bentuk mulai diucapkan dalam kalimat-kalimat verbal yang menyakitkan gitu kan. Nah, tetapi dikatakan sahabat orang kaya itu banyak. Ya normalnya orang begitu. Mereka maunya ketika berteman ya mereka mencari keuntungan untuk diri mereka sendiri. Ayat 21 dikatakan, siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Nah ini loh, kita ini dipanggil Tuhan untuk melawan arus yang salah tadi. Jadi kita punya value ketika kita punya teman susah, teman dalam masa sulit. Bukannya kita harus menjauhi mereka, membenci mereka, tetapi tolonglah mereka sebisanya. Bukankah kita menjadi teman yang sejati, teman yang sesungguhnya ketika mereka itu sedang susah? Kalau mereka dalam keadaan baik-baik saja sih, kualitas kita sebagai teman belum teruji kan? Tapi kalau kita ini jadi teman yang benar-benar baik itu adalah kita dekat dengan mereka dan menolong mereka pada saat mereka sedang kesusahan. Nah, Tuhan memanggil kita untuk menjadi teman yang punya kualitas seperti ini. Bukan hanya berteman dengan orang yang semuanya oke lah. Ya, tetapi kita berteman dengan mereka saat keadaan-keadaan berat yang mereka alami itu ada dalam hidup mereka. Kita pun ketika kita dalam keadaan enak-enak, semuanya baik ya, teman-teman dekat sama kita ya baik. Tetapi kita akan melihat mana teman di dalam masa sulit ya. Ketika kita ini lagi punya misalnya kesulitan, masalah, kita akan sangat menghargai orang-orang yang mau dekat dengan kita. Ya, jadilah teman yang baik bagi orang-orang yang sedang kesusahan, yang sedang menderita, bertemanlah dengan mereka, tolong sebisanya. Dengan demikian kita jadi anak Tuhan yang menerangi hidup mereka. Tuhan memberkati.